Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang menganggap berita Injil sebagai suatu kebodohan. Apalagi mengenai Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pemberitaan tentang salib mendapat respon yang berbeda-beda. Orang Yunani mencari hikmat dunia. Kaum Yunani adalah tipe orang yang mengagungkan pengetahuan. Dari kalangan Yunani telah banyak lahir pemikir-pemikir besar. Bukan hanya ahli filsafat, tetapi juga ahli retorika, ahli berpidato. Menyampaikan gagasan yang dapat diterima akal. Pintar menyampaikan ide yang mempesona dan mempengaruhi orang banyak. Bagi orang Yunani, sungguh tidak masuk akal salib sebagai jalan keselamatan. Itu merupakan suatu kebodohan. Karena ketidakmengertiannya, mereka menganggap berita atau pengajaran tentang Yesus yang disalib itu adalah kebodohan. Bagi Yahudi, salib adalah batu sandungan. Kaum Yahudi merupakan salah satu penganut agama yang tergolong paling taat di antara penganut agama-agama di dunia. Bagi mereka, pemberitaan salib itu adalah suatu batu sandungan. Orang Yahudi telah lama menantikan Mesias sebagaimana dijanjikan sejak perjanjian lama. Mesias adalah anak Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tirani bangsa asing. Memiliki kuasa dan raja adil dan perkasa dalam peperangan. Sejak Yesus hadir di tengah-tengah Yahudi, mereka terus cari tanda untuk membuktikan apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Konsep Mesias yang mereka nantikan adalah raja yang perkasa yang membebaskan umatnya dari tirani kekuasaan. Maka tak mungkin itu dari seorang yang disalibkan. Bagi orang percaya, pemberitaan salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Paulus menyingkapkan hikmat di balik peristiwa salib. Peristiwa salib adalah pemenuhan kasih Allah. Memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan secara vertikal. Memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan secara horizontal. Salib bisa juga kita pahami sebagai tragedi kemanusiaan. Yesus yang tidak bersalah dalam hal apapun, sebagaimana tuntutan orang banyak, namun hukuman salib harus dijatuhkan kepada Yesus. Dengan peristiwa salib, dunia, baik Yahudi dan Yunani, memahami bahwa mereka telah membungkam Yesus. Tetapi justru Allah mewujudkan keselamatan lewat peristiwa salib. Orang yang dipanggil Allah adalah mereka yang telah menerima dan percaya kepada Injil, sehingga sudah menjadi orang-orang yang sudah menjawab panggilan Allah. Orang-orang yang demikian dapat mengerti bahwa salib Kristus merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, walaupun kelihatan bodoh dan lemah dipandang dari sudut duniawi, rencana Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan manusia. Teologi Paulus tentang salib mencapai puncaknya pada satu ungkapan penuh kemenangan dalam sebuah paradoks yang agung. Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia,
Tetapi bagi kita yang berada di dalam Kristus, pemberitaan itu adalah hikmat Allah. Hikmat Allah menyatakan betapa terbaliknya pemikiran dunia. Dunia berpikir bahwa mereka penuh hikmat. Dan menurut mereka, orang-orang Kristen hanya menyia-nyiakan waktu untuk pergi ke gereja dan membicarakan tentang cara mendapatkan keselamatan. Padahal itulah kebenaran yang akan membawa orang-orang yang terhilang ke dalam suatu hubungan yang menyelamatkan mereka. Seandainya keselamatan bergantung pada kita, mungkin kita akan melakukan berbagai usaha untuk meraihnya. Itulah yang diajarkan ajaran lain di bumi ini. Mereka menganggap amal dan perbuatan baik adalah alat untuk mendapatkan keselamatan. Padahal bagi Allah Bapa, perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membayar hutang dosa kita. Itulah sebabnya Ia sendiri yang bertindak dengan melakukan sesuatu yang hanya Dia yang bisa dan tahu bahwa itu diperlukan untuk menyelamatkan jiwa kita. Mungkin kita tidak suka mengakuinya, namun kita harus menyadari bahwa Ia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita bertanya kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membereskan masalah ini dan menyediakan keselamatan, pengampunan, dan hubungan yang kekal dengan Allah Bapa di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami. Bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Engkau adalah kekuatan dan hikmat bagi kami dalam menjalani kehidupan. Engkau telah menyelamatkan kami melalui Putramu Yesus Kristus yang bersedia disalib untuk keselamatan bagi kami. Meskipun bagi dunia ini adalah kebodohan, tetapi bagi orang percaya, itulah cara Allah untuk memberi keselamatan kepada kami. Biarlah kami mengerjakan keselamatan yang ada pada kami di dalam takut dan gentar. Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberkati kami melalui tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.